nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah setiap orang yang datang ke live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat pagi. Mari kita naikkan pujian ini, kita katakan, jiwa kami sungguh merindukan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang mencari wajah-Mu, kami merindukan hadirat-Mu. Roh Kudus, hamba mengundang Engkau untuk datang menjamah melawat setiap kami yang ada di sini. Ku sungguh merindukan-Mu, waktu pagi hari ku bangun cari wajah-Mu, karena Kau telah menolongku. Di bawah naungan sayap-Mu ku bersuka cita. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Oh, dengan segenap hati. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, waktu pagi hari ku bangun cari wajah-Mu, karena Kau telah menolongku. Di bawah naungan sayap-Mu ku bersuka cita. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Oh, dengan segenap hati. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Oh, cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Oh, dengan segenap hati. Yesus, dengan segenap hati. Inilah ungkapan jiwa kami ya Tuhan, kami mengasihi Engkau. Roh Kudus, tolong setiap kami, lawat setiap hati kami, berikan kami hati yang kembali kepada kasih kami yang mula-mula kepadamu, merindukan Engkau senantiasa, mengasihi Engkau lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Biarlah hati kami terpaut hanya kepadamu, melekat hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu kita naikkan kembali pujian ini.
Waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersuka cita. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau dengan segenap hati. Oh, dengan segenap hati. Jiwaku sungguh merindukanmu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersuka cita. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau dengan segenap hati. Oh, dengan segenap hati. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau dengan segenap hati. Oh, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau dengan segenap hati. Oh, dengan segenap hati. Yesus, ku sembah dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Berikan kami hati yang baru, hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, lawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat pagi. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk perkenanan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Engkau berikan bagi setiap kami. Dan pagi hari ini kami bersama-sama ingin kembali belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu. Dan Roh Kudus, tolong setiap kami, terangi setiap mata hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan menghidupinya sehingga kami bisa dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Ada Kakak Dewi, Ibu Elita, Ibu Lydia, Cece Heni, terima kasih untuk pelayanannya, untuk doa-doanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar, bantu share sehingga kita semua ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Ya, kerinduan hatinya Tuhan dan kerinduan hati saya juga, supaya kita semua yang ada di sini itu mengalami janji Tuhan, bukan? Ya kan, Tuhan tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. Tetapi mungkin hidup kita lah yang harus diselaraskan dengan firman-Nya, bukan? Ya, masih ingat janji-janji Tuhan apa kemarin-kemarin saya share? Apa saja janji Tuhan bagi umatnya yang beribadah kepada Tuhan. Ini janji Tuhan ya. Seharusnya kita anak-anak Tuhan itu ya nggak mencari hal-hal yang seperti ini, karena hal-hal yang seperti ini yang ditawarkan ya dunia ya sebetulnya itu otomatis Tuhan menjadi tanggung jawabnya Tuhan untuk melakukannya bagi kita, untuk memelihara kita, untuk memberkati kita, untuk bahkan meninggikan, memuliakan kita. Kenapa? Karena janjinya Tuhan, bukan? Ya ironisnya kita yang gak paham, kita malah mencari-cari segala sesuatu yang seperti bangsa-bangsa di dunia ini cari. Padahal semuanya itu janji pemeliharaan Tuhan bagi umatnya yang beribadah kepada Tuhan. Shalom, ada Kakak Orlando, udah sehat ya, puji Tuhan. Ya, jadi sebetulnya semuanya itu janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan bagi kita. Apa saja Bapak Ibu? Kemarin saya nggak refresh, sekarang saya mau refresh supaya Bapak Ibu ngelotok ingat ya. Apa saja janjinya? Kita akan diberkati dengan kesehatan ya, Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kita, tidak ada. Ya Kakak Meliana, terima kasih, selalu sehat, panjang umur, keturunannya tidak ada yang mandul. Ya puji Tuhan, terima kasih Kakak Meliana. Terus kita juga diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, untuk meneguhkan, bahkan ya ditulis firman Tuhan itu meneguhkan perjanjian. Perhatikan, meneguhkan perjanjian. Nah, masalahnya apakah kita sudah makan minum diberkati Kakak Orlando? Meneguhkan perjanjian. Persoalannya apakah kita sudah memegang perjanjian itu? Bukan? Karena Tuhan itu Allah yang setia, dia selalu memegang perjanjiannya. Tetapi apakah Anda dan saya sudah memegang perjanjiannya? Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang mungkin seringkali kita kita berpikir bahwa otomatis. Saya percaya Bapak Ibu yang setiap hari ikut live streaming ini sudah paham, itu nggak otomatis. Kita yang harus menyelaraskan hidup kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu kalau engkau perhatikan, kayak Abraham, Ishak, mereka juga kan orang yang maksudnya sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, nggak istilahnya cari-cari dewa apa untuk disembah, untuk dapat kekayaan. Enggak kan? Itu otomatis. Bahkan Abraham itu menikmati kekayaan yang luar biasa. Bahkan Ishak juga begitu kan? Bahkan Yakub juga begitu kan? Walaupun Yakub itu ada peperangan rohani yang dia harus menangkan. Kenapa? Karena dia sudah buka pintu terhadap dosa. Iya kan, ketika dia menipu papanya, membohongi papanya, pura-pura sebagai Esau, dia sudah membohongi. Dan karena arti kata dari Yakub itu sendiri kan penipu ya. Nah, jadi firman Tuhan itu mau mengajarkan kepada kita, bukan Tuhan yang gak setia, tetapi ketika kau kompromi dengan dosa,
maka engkau sudah membuka pintu bagi si jahat untuk mencuri, membunuh, membinasakan engkau. Makanya Yakub itu harus mengalami ditipu bertahun-tahun kan, ditipu bahkan 20 tahun kan, ditipu berulang-ulang, gajinya dibulak-balik, dibohongin 10 kali. Ya kan? Karena dia karena kesalahan menipu sekali, membohongi sekali, lihat konsekuensinya apa yang Yakub terima. Ini kan yang seringkali kita nggak diperdengarkan. Padahal ini penting sekali kalau kita ingin menikmati hidup yang baik, hidup yang sesuai dengan janji Tuhan. Kita harus paham mengenai hal ini. Memang ketika Yakub datang, perhatikan bahkan waktu itu kan Yakub sudah ngomong, sudah mengikatkan perjanjiannya dengan Tuhan, bukan? Waktu dia mau ke rumah Laban, itu dia berkata begini, Tuhan, jikalau engkau memang akan memelihara aku, akan memberikan aku tempat tinggal, makan dan minum, maka aku akan memberikan 1/10 apa yang aku dapatkan semua kepada Tuhan. Bukan begitu? Waktu itu dia sudah mengikatkan perjanjian bahkan dengan Tuhan. Walaupun dia sudah mengikatkan perjanjian untuk menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan sekalipun, perhatikan Bapak Ibu, dia tetap harus membayar harga dari akibat dosanya selama 20 tahun ditipu oleh Laban, bukan? Sampai sudah waktunya Tuhan mengingat dia. Istilahnya udah bayar dosa. Nah, puji Tuhan ya Bapak Ibu, sekarang kita ini, ya dulu kan belum ada Tuhan Yesus yang membayar kutuk dosa, bukan? Nah, puji Tuhan ya bagi kita sekarang yang hidup di zaman sekarang, ada Tuhan Yesus yang sudah membayar kutuk dosa kita. Tetapi sekalipun begitu, Bapak Ibu, engkau nggak bisa hanya, oh terima kasih, saya sudah kutuk dosa saya sudah dibayar otomatis gitu. Kutuk dosanya hilang, nggak seperti itu juga. Kita yang harus mengambil otoritas peperangan rohani. Caranya gimana? Kemarin-kemarin saya sudah share ya, saya tidak akan share lagi. Saya cuman nggak tahu kenapa Roh Kudus pimpin saya ngomong tentang cerita tentang Yakub ya. Sebetulnya saya mau melanjutkan ya kemarin. Oke, saya percaya ini pasti juga memberkati Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang mau lihat bagaimana caranya peperangan rohani, bagaimana caranya kita memberlakukan segala kemenangan yang Tuhan Yesus sudah menangkan di atas kayu salib menjadi kemenangan kita, Bapak Ibu boleh kepoin saya punya channel yang lain yang ada di link profile TikTok saya. Jadi Bapak Ibu bisa ke profile TikTok saya, di situ ada link untuk channel yang lain untuk siaran ulangnya ya Bapak Ibu. Itu sekali lagi nggak otomatis. Oke. Kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah bahas juga ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa sih, sehingga kita juga bisa mengalami janji Tuhan itu. Ya kita itu jangan mengejar apa yang bangsa-bangsa dunia ini kejar. Bangsa-bangsa dunia itu kejar itu apa? Apa yang kita makan, minum, pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah di bidang. Lihat Bapak Ibu betapa konsistennya firman Tuhan itu kan luar biasa ya. Saya men-sharekan, membagikan firman dari ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu lihat betapa konsistennya, bukan? Saya ngambil dari ayat mana, tetapi semua pesannya itu nyambung semua, konsisten, luar biasa kan Tuhan kita itu ya. Jadi itu semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, karena mereka itu nggak tahu, nggak kenal bahwa Allah yang kita sembah itu, Allah kita itu pemelihara. Itu adalah janji-janjinya bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh aligning ourselves, kita sungguh-sungguh menyelaraskan diri kita menjadi penyembah-penyembahnya yang sejati, menjadi orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan. Nah, kemarin kita sudah membahas ibadah yang berkenan itu seperti apa. Ketaatan itu nomor 1 ya, ketaatan, karena kita tidak akan mungkin bisa berkuasa di alam roh
ya. Di alam roh itu berarti di alam materi juga, karena segala sesuatu yang kelihatan ini, yang tampak itu diciptakan dari alam roh, dari yang tidak kelihatan. Kau tidak akan mungkin bisa berkuasa menjalankan mandat yang Tuhan berikan kepada Adam kalau kita tidak punya ketaatan. Jadi kita sudah bahas di Mazmur 50, Bapak Ibu bisa kepoin lagi ya, baca sendiri Mazmur 50. Itu judulnya ibadah yang sejati. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu seperti apa ibadah yang sejati, Bapak Ibu kepoin Mazmur 50. Ya, kemarin juga kita sudah membahas bahwa ibadah itu seharusnya adalah merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menjadi segenap kehidupan kita itu jangan lagi pakai kalkulator ngitung-ngitung, oh saya ngasih perpuluhan atau enggak, ngasih atau enggak. Seharusnya seluruh kehidupan kita ini sudah menjadi milik Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menebusnya di atas kayu salib. Jadi kita hidup ini bukan lagi untuk kita, bukan. Seharusnya hidup kita ini memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan kita, bukan? Iya kan? Kalau uang engkau jadikan Tuhan, maka apa yang terjadi? Ya engkau akan diperhamba oleh uang. Dan dia adalah Tuhan yang sangat kejam. Kita akan, bahkan kata firman Tuhan ya, kemarin saya baca di kitab Nehemia, itu sangat mengerikan ya. Kita akan dihempaskan jadi tidak ada apa-apa. Nah, itu adalah salah satu kutuk ya Bapak Ibu. Jadi ada kutuknya ketika kita menuankan uang. Ketika kita menuankan uang ya, itu ada kutuknya. Salah satu kutuknya itu kita dihempaskan, kita menjadi tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Dihempaskan, jangan mau ya Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi Tuhan kita, Tuhan yang memerintah dalam hidup kita, otomatis Bapak Ibu dia akan menggenapi janji firman-Nya. Kita tidak akan sampai kekurangan sesuatu pun yang baik, bahkan dia akan memberkati kita berlimpah-limpah sesuai dengan janjinya kepada Abraham. Karena kita ini adalah anak-anak Abraham, bukan? Saya pernah share mimpi saya bahwa saya masuk ke satu perjamuan rumah besar, dan di situ ada Bapak Abraham, dan kita ya perjamuan makan gitu ya, dan saya pulang membawa begitu banyak berkat Tuhan, dan Tuhan katakan kamu adalah putri Abraham. Wah, saya senang sekali, sukacita. Nah Bapak Ibu ya, itu bukan hanya terjadi di perjanjian lama. Masih ingat kan saya sering kali share dalam Kristus, oleh karena iman kita kepada Kristus, karena Kristus itu adalah keturunan Abraham, keturunan Daud secara silsilah, maka kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga diangkat menjadi keturunan-keturunan Abraham secara rohani. Janji yang sama juga berlaku untuk Bapak Ibu dan saya. Makanya engkau bisa mendeklar dengan confident, dengan percaya diri. Saya suka mendeklar seperti ini. Seperti Ishak menabur, dan di tahun yang sama dia menuai 100 kali lipat, demikian pula saya dan keluarga saya dan semua follower saya, subscriber saya yang ada di TikTok ini. Segala sesuatu yang kami kerjakan, segala sesuatu yang kami investasikan, segala sesuatu yang kami usahakan, kami juga akan menuai 100 kali lipat, karena kami juga adalah keturunan dari Abraham. Nah Bapak Ibu boleh declare seperti itu, tetapi ingat kita harus juga mencontoh, meneladani bapak-bapak rohani kita. Karena kalau anak, kita dibilang anak, itu pasti mirip dengan bapaknya, bukan? Gak mungkin istilahnya bapaknya sifatnya gimana gitu, anaknya jauh sekali. Ya mungkin aja ya, mungkin mirip mamanya misalnya. Tetapi kita sebagai anak-anak rohani, kita juga harus meneladani bapak-bapak rohani kita. Bapak-bapak rohani itu seperti apa? Misalnya Bapak Abraham, bapak orang beriman, dipimpin bukan
oleh yang kelihatan. Mungkin sekarang kelihatannya apa yang ada di depan matamu itu mungkin mengecewakan, mungkin gak ada jalan keluar. Tetapi sekali lagi, kalau kita ngaku, kalau kita berani ngaku bahwa kita adalah putra-putrinya Abraham, maka sekarang mari kita menyelaraskan hati kita, pikiran kita. Apakah kita punya iman seperti Bapak Abraham? Bukan begitu? Ya kan? Jangan seringkali kita cuma maunya ngeklaim tapi kelakuan, hati, pikiran nggak mirip gitu. Kita harus menyelaraskan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini juga buat saya ya, saya bersyukur Tuhan bisa berkata seperti itu. Engkau adalah putrinya Abraham. Wah, senang sekali saya. Tetapi sebetulnya sesungguhnya engkau juga sama, bukan hanya kepada saya, ya kan? Bapak Ibu juga semua. Iya, Bu Evi, terima kasih untuk kepercayaannya ya. Saya mengimpartasikan imannya Abraham. Imannya Bapak Abraham saya impartasikan kepada Bapak Ibu ya. Iman yang bukan dipimpin oleh apa yang kelihatan, tetapi oleh karena firman Tuhan. Amin, amin, terjadi, tergenapi dalam kehidupan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita lanjut dari yang kemarin ya. Kita sudah bahas bagaimana kita harus menjaga lidah kita dari yang jahat, bahkan bagaimana lidah yang kecil ini bisa mengendalikan seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita bahkan, dan juga bisa memprogram masa depan kita, masa depan anak cucu kita dengan lidah kita, dengan bibir lidah kita. Luar biasa kan? Saya masih ingat anak saya ya. Saya itu waktu ngandung anak saya itu saya berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan aku anak yang takut akan Tuhan, anak yang pintar gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah keluar, lah kok secara manusia nggak pintar. Jadi dia itu di sekolahnya itu ya selalu ranking 5 paling belakang. Bapak Ibu, saya bingung, kok nggak sesuai dengan perkataan saya. Nah Bapak Ibu ya, perhatikan perkataanmu itu penting. Perkataanmu itu doa-doamu ya. Dan saya bingung, kok nggak sesuai dengan perkataan saya bingung. Ranking 5 dan selalu bolos di sekolah itu ya. Misalnya 1 tahun sekolah, dia mungkin sekolahnya hanya 7 bulan, 6 bulan, dan saya bingung. Dia sekolahnya di sekolah yang sangat strict, sebetulnya sangat disiplin sebetulnya ya. Karena ya kurikulum yang sangat disiplin sekolahnya. Cuman ya karena kasih karunia Tuhan bisa naik kelas setiap tahun. Dan saya pikir ya sudahlah, mungkin anak saya tidak sesuai seperti yang saya doakan. Tetapi Bapak Ibu, percaya atau enggak ya, ini luar biasa, Tuhan Yesus itu dahsyat. Setiap doa-doa kita yang kita pikir enggak didengar Tuhan, kita pikir ya itu cuma ucapan saja, tetapi itu akan selalu menuai. Ucapan kita itu enggak ada yang ucapan yang menguap begitu saja, ada kuasa dan kita akan menuai, karena firman Tuhan katakan apa? Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan, Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan perhatikan, orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jangan hanya berhayal ya, tapi kita bekerja. Dalam doa-doa kita itu kita bekerja, ya kan? Bekerja keras lewat doa-doa kita. Doa-doa kita itu akan menuai hasilnya, menuai buah-buahnya nanti di masa yang akan datang. Dan jangan lupakan pekerjaan tangannya, mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, kita juga harus melakukan kebaikan. Itu adalah ya hukumnya Allah sebetulnya. Nah, saya kembali kepada kesaksian saya. Jadi setelah dia pindah sekolah, saya kaget banget gitu ya. Kenapa saya sampai dipanggil sama gurunya? Ya,
anakmu itu jenius sekali. Dan dia itu nggak pernah belajar memang ya. Saya tahu dia pulang sekolah itu nggak pernah belajar. Tetapi dia itu setelah pindah sekolah, dia itu selalu ranking 3 di paling atas. Dan sampai saya dipuji-puji, maksudnya gurunya itu sampai gimana gitu. Ternyata selama ini dia sekolah di sekolah yang dia nggak suka. Jadi seperti itu. Dan setelah dia pindah sekolah dan pindah ke sekolah yang dia suka, maksudnya cara ngajarnya apalah cocok lah, saya baru baru menemukan, oh ternyata doa-doa saya itu enggak menguap begitu saja ya. Dia sampai kalau udah pindah sekolah lagi ya, dia ketemu gurunya yang lama gitu ya, gurunya itu di antara sekian banyak murid masih bisa ingat sama dia, wah kamu ya itu ya, dan lain sebagainya. Luar biasa kan, maksud saya bukan luar biasa anak saya, bukan, luar biasa betapa Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Segala sesuatu perkataan lidah kita itu akan menuai hasil ya. Nah, Bapak Ibu, engkau yang masih dalam posisi menabur kata-kata, menabur doa, engkau jangan putus asa, jangan kecewa ketika engkau melihat keadaan tidak sesuai seperti perkataanmu. Percayalah, firman Tuhan itu gak pernah gagal. Ya kan, saya sudah membuktikan dengan begitu banyak apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, yang mendukung, yang mensupport bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Oke, saya percaya apa yang saya saksikan itu sudah memberkati ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua yang ada di sini, ya kan? Kita mau jaga perkataan lidah kita, karena ibadah yang sejati adalah ketika kita bisa mengontrol lidah kita. Dan kemarin kita sudah bahas di Yakobus 3 ayat 3 sampai 6 ya kan. Nah, saya mau menyoroti kembali Yakobus 3 ayat 6. Demikian pula Bapak Ibu, perkataan kita itu bisa menghancurkan kita. Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Mungkin Bapak Ibu, adakah yang bingung baca ayat ini? Saya mau tanya, adakah yang bingung baca ayat ini, atau hanya saya yang bingung waktu dulu saya nggak ngerti maksud Tuhan itu apa sih, kenapa lidah kita itu dinyalakan oleh api neraka? Ya, terima kasih untuk kejujurannya Kakak Orlando. Ya, berarti saya nggak sendirian ya. Dulu saya bingung baca ayat ini, kok bisa, kan ini lidah saya misalnya. Nah, setelah Tuhan menggembleng saya, mengajar saya ya, jadi saya paham tentang ayat ini. Ternyata ketika kita misalnya ya, contohnya sekali lagi saya sering kesaksian bagaimana si jahat itu mau masuk ke dalam kehidupan saya lewat apa? Lewat pikiran yang pertama. Dan yang kedua, kalau yang ada di pikiran kita itu negatif dan kita mulai setuju dengan memperkatakannya, maka itu adalah dinyalakan oleh api neraka. Jadi kalau Tuhan memberikan saya mimpi, penglihatan itu ya, seperti panah api yang ditembakkan oleh si jahat, oleh kuasa-kuasa sihir, ditembakkan kepada kita supaya kita itu percaya apa yang si jahat taruh dalam pikiran kita. Dan ketika kita mulai memperkatakannya, itu ada kuasa untuk menghancurkan. Perhatikan Bapak Ibu, dengan lidah ya, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Demikian pula dengan lidah yang kecil ini bisa menghancurkan, bisa membinasakan. Luar biasa firman Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu mengerti ya, setiap
apa yang tertulis di firman Tuhan itu ada maknanya. Ya, satu kali saya pernah dan sering saksikan bagaimana saya punya namanya juga pelayanan ya. Ya, jika di pikiran kita negatif tetapi kita tidak mengucapkannya, itu bagaimana, Kak? Nah, pertanyaan yang sangat bagus, Kakak Orlando. Karena saya juga sering diserangnya di sini ya. Karena si jahat itu ketika kita, apalagi kita diurapi Tuhan, mereka nggak bisa nyerang kita. Jadi apa yang diserang pikiran kita dengan pikiran negatif, dan kemudian lewat perkataan kita itu kita mengafirmasi. Dan ketika kita setuju dengan perkataan kita, udah deh, hidup kita, emosi kita, tubuh kita dikuasai oleh si jahat. Nah, kalau kita punya pikiran negatif tetapi kita tidak memperkatakannya, kita harus mulai, kemarin saya sudah share ya bagaimana Tuhan mengajar saya. Jadi kita itu harus memiliki, seharusnya sebagai umat Tuhan, kita itu harus memiliki kasih, karena kasih itu adalah sebetulnya senjata yang sangat powerful. Saya pernah share kan kepada Bapak Ibu tentang kasih itu adalah senjata yang sangat powerful. Dengan kasih Tuhan Yesus mengalahkan semua penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di udara. Si jahat itu dikalahkan di atas kayu salib oleh karena kasihnya kepada kita. Luar biasa kan? Nah, demikian pula kita sebetulnya ketika kita mengasihi orang lain, kita itu sedang membangun tembok perlindungan untuk diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu baru dengar ya, tetapi kebenarannya itu, sebentar ya, saya ganti dulu lagunya. Oke, kembali lagi. Sebetulnya kita sedang membangun tembok perlindungan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, tanya sama dukun. Jangan tanya sama dukun. Tanya sama mantan dukun aja ya yang sudah bertobat. Ketika sihir, pelet gitu ya, santet ya, itu tidak akan bisa mengenai orang yang hatinya penuh dengan kasih. Itu nggak bisa kena. Hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan murah hati, kemurahan hati dan kelemah lembutan, itu nggak bisa kena. Karena itu adalah tembok perlindungan kita. Jadi ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, tetapi kita membalasnya dengan kasih, maka apa yang terjadi? Si jahat itu memang sengaja pakai orang-orang di sekitar kita, sekeliling kita untuk supaya menyerang kita, bukan ya lewat mungkin perkataannya. Namanya manusia kan nggak ada yang sempurna. Kita nggak bisa mengharapkan manusia itu sempurna. Kita juga nggak sempurna kan. Kita juga mungkin seringkali secara nggak sengaja menyakiti orang lain, bukan? Nah, tetapi kata firman Tuhan, to the pure everything are pure. Maksudnya kepada orang yang hatinya murni, semuanya murni. Ya, saya carikan ayatnya kepada Bapak Ibu ya. Kita lihat dia dari Titus 1 ayat 15. Sebetulnya saya mau membahas lanjutan kemarin, tetapi nggak apa-apa ya. Nyambung juga kan, karena ini adalah bagian yang saya mau bahas selanjutnya. Ibadah yang sejati itu adalah kasih, ketika kita mempraktekkan kasih. Oke, Titus 1 ayat 15 saya bukakan bagi Bapak Ibu ya. Ini adalah senjata perlindungan kita Bapak Ibu, yakni memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih. Karena nanti saya mau ajak Bapak Ibu lihat dari 1 Korintus 13. Namun saya ajak Bapak Ibu melihat dulu dari Titus, di manakah engkau? Titus 1 ayat 15 ya. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya saya hafal, bahasa Indonesianya nggak hafal. Bagi orang yang suci, perhatikan, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka, perhatikan, baik akal maupun suara hati mereka najis. Nah, begini Bapak Ibu, terlepas yang saya pelajari ya, yang Tuhan ajarkan kepada saya, terlepas apakah orang itu ya
orang lain itu yang menyakiti kita itu punya hati yang jahat kah ataukah enggak, ataukah memang mereka mau menjahati kita, melukai kita atau enggak. Kalau kita memiliki hati yang murni, ya saya ajak Bapak Ibu, mungkin dalam versi bahasa Indonesianya nggak tepat ya, tetapi kalau dalam versi New King James Version-nya itu 1 Korintus 13 yang terkenal tentang kasih itu ada kata-kata things no evil. Things no evil itu artinya tidak berpikir yang jahat. Itu adalah kasih. Coba kita lihat versi bahasa Indonesianya ya, dalam versi bahasa Indonesianya tentang kasih. Saya nggak akan bacakan semua karena banyak. 1 Korintus 13 mulai dari ayat keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tetapi ya di situ nggak diperjelas bahwa kita itu tidak boleh berpikir yang jahat. Tetapi kalau dalam versi New King James Version-nya, saya bukakan buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tahu, ketika orang menjahati kita, kita harus menjaga pikiran kita. Jangan berpikir jahat tentang orang itu. Itu adalah kasih. Dan ketika kita mempraktekkan kasih, Bapak Ibu, itu bukan untuk kebaikan orang tersebut, bukan untuk kebaikan orang-orang yang menjahati kita, tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri, ya kan? Nah, di 1 Korintus 13 ayat 5 sesungguhnya ya dalam versi New King James Version-nya itu seperti ini. Does not behave rudely, does not seek its own, is not provoke, things no evil. Jadi begini, is not provoke, tidak cepat tersinggung. Jadi kalau dijahatin, kalau disinggung, kalau ada perkataan nyakitin, nggak tersinggung dan tidak berpikir yang jahat tentang orang itu adalah kasih. Sesungguhnya seharusnya, jadi kita harus melatih pikiran kita ya Bapak Ibu. Saya sih diajarkan Tuhan seperti itu. Jadi kalaupun misalnya rasa-rasanya menurut kita dia itu gimana gitu ya, tetapi yang saya praktekkan, saya mulai berkata-kata. Perhatikan kata-kata kita itu penting sekali. Saya mulai berkata-kata seperti ini, misalnya saya berdoa, mendoakan dia hal-hal yang baik seperti ini. Nah, engkau juga ya yang punya suami, mohon maaf ya saya langsung melihat, kalau punya suami misalnya nyakitin hati dan lain sebagainya, jangan perkatakan, ya nggak boleh baper Ibu Eli. Jangan perkatakan kejelekannya dia ya, tapi perkatakan seperti ini, terima kasih Tuhan Yesus, saya misalnya punya suami yang baik, suami yang murah hati, suami yang takut Tuhan. Walaupun mungkin kenyataannya belum seperti itu, tapi perkatakan apa yang kau ingin lihat. Ketika engkau memperkatakannya, maka apa yang terjadi, Kakak Orlando ya, perkataan kita ini itu akan mempengaruhi pikiran kita yang tadinya negatif, ya jelek, negatif thinking, ya mencurigai, orang berbuat jahat sama kita, itu akan dirubah menjadi pikiran-pikiran yang positif terhadap orang itu. Nah, dan ketika pikiran kita positif terhadap orang itu, si jahat itu nggak bisa masuk ke dalam kehidupan kita, mengambil celah. Nah, karena ketika lidah kita, ya seperti ayat Yakobus 3 ayat 6 itu, perkatakan ketika lidah kita mulai memperkatakan hal-hal yang buruk tentang orang tersebut, atau kita mulai marah dengan mengucapkan kata-kata yang misalnya mungkin gak marah emosi, ya Bapak Ibu. Saya pernah ada di situ, jadi saya pernah ada di situ dan saya pernah mengalami kemenangan juga, jadi saya bisa membagikannya kepada Bapak Ibu.
ketika kita setuju dengan hal-hal yang jelek, mungkin kita nggak ngomong sama siapa-siapa. Waktu itu saya ingat saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Saya cuma ngomong sama Tuhan. Saya cuma curhat sama Tuhan. Saya ngomong, Roh Kudus, gimana sih ini hambamu ini? Saya ngomong begitu. Ini dia kan hambamu. Ini begini. Walaupun cuma ngomong sama Roh Kudus, Bapak Ibu, tetapi ketika kita memperkatakan kejelekan orang, maka apa yang terjadi? Pikiran kita itu udah setuju dengan apa yang kita perkatakan. Walaupun setelah itu ya Roh Kudus ngajar saya dan ya menegur saya ya. Nah, si jahat itu bisa masuk ke dalam hidup kita, bisa bahkan mencuri, membunuh, membinasakan ketika kita setuju dengan perkataan, maksudnya perkataan kita itu setuju dengan pikiran negatif kita. Ya, makanya kita harus sungguh-sungguh jaga perkataan kita. Nah, saya baca komentar, karena Yesus hidup dalam kita, maka apa yang kita perkatakan itu akan terjadi ya, Ci. Iya, betul. Kalau kita sudah menyelaraskan ya, dan untuk hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk juga sama, karena lidah kita itu ada kuasa memperkatakan yang baik dan yang buruk. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Saya melihat dari saudara saya sendiri deh ya, nggak usah jauh-jauh. Ada ya orang dekat saya lah. Dia itu perkataannya itu selalu negatif seperti ini. Dia itu sebetulnya sehat ya, sehat banget. Jadi tetapi perkataannya ini seperti ini. Ya Tuhan, karena dia umurnya udah tua ya. Jadi dia bilang begini, ya Tuhan, kapan sih mau ambil saya? Ambil sajalah saya. Nah, itu perkataannya itu disulut oleh api neraka yang di ayat ke-6 ini, Yakobus 3 ayat ke-6 itu ya. Pikiran, mungkin tadinya pikiran yang kekecewaan, mungkin dari kekecewaan dia setuju dan perkataannya itu mengafirmasi, maka apa yang terjadi? Dia buka pintu begitu lebar ya. Jadi walaupun dia nggak ada sakit penyakit, Bapak Ibu, secara kedokteran dia itu nggak ada sakit penyakit yang gimana gitu loh, yang dahsyat atau gimana. Tetapi semenjak perkataan-perkataannya itu, dia langsung makin drop, walaupun nggak ada sakit penyakit yang real. Ya bahkan dia bisa lumpuh tiba-tiba tanpa ada sebab gitu. Padahal sebelumnya itu ya kuat sekali, jalan aja bisa berapa kilo gitu. Ya kan? Nah, bagaimana lidah kita itu sangat berkuasa. Jangan sampai lidah kita ini dikuasai oleh si jahat, ditembakkan oleh yang seperti saya kesaksiannya itu seperti panah api si jahat yang ditembakkan dari Hades, bukan dari neraka, itu beda ya, bukan dari abis, tetapi dari Hades. Kalau Bapak Ibu pelajari firman Tuhan itu ada dua, ada api neraka kekal nanti ya, ada Hades. Hades itu dunia orang mati. Dunia orang mati itu yang berkuasa adalah roh-roh jahat. Dunia orang mati, Hades ini adalah tempat penyiksaan sementara orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan atau yang sudah mati ya, tapi belum mendapatkan penghakiman, atau orang-orang yang aku percaya tetapi nggak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang menduakan Tuhan, yang seperti itu. Makanya itu kalau Bapak Ibu tahu kebenaran firman Tuhan ini ya, engkau mau sungguh-sungguh hidup beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan juga kita mau mengasihani orang-orang lain yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang belum mengenal Tuhan. Engkau pasti akan mau mengasihani mereka, karena
Hades ini ya, saya pernah mendengarkan kesaksian ya beberapa orang yang pernah dibawa ke Hades. Itu mengerikan sekali Bapak Ibu, dan bahkan sebetulnya ada juga jiwa-jiwa orang yang sudah ditawan di Hades tapi orangnya masih hidup. Ada orang-orang ada kebanyakan di sini itu ya, di dunia ini mungkin orang-orang yang sudah menjual jiwanya untuk hal-hal tertentu ya. Jadi ada transaksi-transaksi dengan si jahat, atau orang-orang yang ada orang-orang gila ya, dikatakan gila padahal jiwanya itu lagi ditahan di Hades. Mungkin karena ada transaksi nenek moyang, transaksi-transaksi yang dilakukan dengan si jahat, karena si jahat itu selalu meminta tumbal. Jadi itu penyiksaannya itu sangat mengerikan. Jadi kalau kita meninggal itu ada dua ya Bapak Ibu, ada di Hades. Kalau bagi orang yang ya nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang nggak percaya Tuhan, sampai dia menunggu penghakiman kekal, atau ke Firdaus. Firdaus itu kalau kita misalnya udah sungguh-sungguh dalam Tuhan ya, kita sambil menunggu penghakiman, kita di Firdaus. Kalau Bapak Ibu mau lihat ayatnya di mana, yaitu tentang cerita, masih ingat si pengemis Lazarus dan orang kaya. Ketika orang kaya itu meninggal, maka apa? Dia ke Hades, dan si Lazarus itu dikatakan ke pangkuan Abraham di Firdaus. Ya kan? Jadi apa yang saya ceritakan ini semuanya berdasarkan dari firman Tuhan. Oke, sudah hampir pukul 5. Saya harus akhiri di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menolong setiap kami untuk mengerti betapa lidah itu sangat berkuasa, dan sebagai orang yang beribadah kepada Engkau, dikatakan ibadah kami menjadi percuma kalau kami tidak mengendalikan perkataan kami. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong kami, tolong setiap kami, mampukan setiap kami, karena tanpa Engkau kami tidak mampu untuk mengendalikan lidah kami. Tolong kami hanya untuk memakai lidah kami menjadi lidah yang memberikan perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang penuh dengan kasih, perkataan-perkataan firman-Mu, janji-janji-Mu, kebesaran-Mu, memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap kami. Ampuni kami kalau selama ini kami masih menggunakan lidah kami untuk perkataan-perkataan yang mungkin secara tidak sadar kami sudah menghancurkan sesama kami, bahkan kami sudah menghancurkan kehidupan kami, masa depan kami, kesehatan kami, bahkan mungkin anak cucu kami lewat perkataan kami. Saat ini kami sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Bapak Ibu, Engkau yang mau menyesal dan bertobat, yang mau dipatahkan kutuk perkataanmu, taruh tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa bagi Engkau saat ini. Saat ini Bapa di surga, kami sungguh-sungguh menyesal untuk setiap perkataan yang sia-sia yang kami pernah ucapkan, untuk setiap perkataan, bahkan mungkin secara tidak sengaja perkataan kutuk mengutuki masa depan kami, keluarga kami, mungkin orang-orang yang kami sayangi. Saat ini kami sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Mungkin juga perkataan-perkataan negatif tentang orang lain yang kami perkatakan. Ampuni kami Tuhan. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk perkataan, kutuk sumpah serapah atas hidupmu, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh kutuk, roh kutuk perkataan, baik itu kutuk masa depan, kutuk sakit penyakit, kutuk kesombongan, saat ini hancur patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus.
Saya usir keluar semua roh kutuk dari kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa Bapa di surga, kiranya Engkau yang memulihkan keadaan dari kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini, sesuai dengan janji firman-Mu. Barang siapa datang kepadamu mengaku dosa-dosanya, maka Engkau adalah setia dan adil. Mohon maaf ya, ada gangguan tadi. Maka Engkau adalah setia dan adil, dan Engkau yang akan mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami. Saat ini saya perkatakan darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu. Darah Yesus yang sudah buka jalan berkat atas hidupmu. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat Tuhan. Saya melepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat Tuhan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas masa depanmu, atas toko-tokomu, atas segala pekerjaan dan usahamu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau untuk menjamah, melawat setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, belenggu santet, belenggu mantra, belenggu cimat, belenggu roh dukun sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Setiap roh-roh jahat, roh sakit penyakit, aku usir keluar dari kehidupanmu. Roh kutuk, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, kesembuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kuasa-Mu. Saat ini ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir, menjamah Bapak Ibu. Engkau bisa ambil itu ya, perkatakan dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan sakit saya. Sakitnya disebutkan sakitnya apa ya. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan sekarang. Terima kasih, apapun sakit penyakitmu saat ini, klaim ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, saya percaya mungkin Bapak Ibu ya walaupun kita tidak dalam satu ruangan gitu, tetapi kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ataupun layar TikTok ini ya. Saya percaya kuasa Tuhan yang sama yang ada saat ini di tempat saya itu sedang menjamah Bapak Ibu semua. Mengalir kuasa Tuhan, urapan dari Tuhan Yesus sekarang mengalir dari ujung kepalamu ke ujung kakimu, membersihkan engkau. Darah Yesus mengalir setiap organ dalam tubuhmu berfungsi dengan baik. Peredaran darahmu lancar, jantungmu berfungsi normal, pankreas, ginjal, liver berfungsi dengan baik, paru-paru berfungsi dengan baik, asam lambungmu normal, sakit di lambungmu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk keturunan sudah keluar dari tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus, sudah hancur, sudah patah kuasanya. Sakit di kepalamu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Bapak Ibu yang sakit di persendian tubuh, ya sekarang saya melepaskan kuasa Tuhan. Sakit di sendi-sendi tubuhmu sekarang sembuh. Bapak Ibu lepaskan dulu pengampunan. Ya seringkali kita merasa bahwa kita sudah mengampuni ya, tapi ujung-ujungnya akarnya itu mungkin belum kita lepaskan. Itu yang menghalangi kesembuhanmu. Sekarang ambil keputusan, perkatakan, Bapa di surga, saya mau melepaskan pengampunan kepada si A, si B, si C. Perkatakan sekarang, ya perkatakan sekarang. Seperti yang tertulis di firman Tuhan, jika engkau mengampuni orang yang bersalah padamu, maka Tuhan juga akan mengampuni
kesalahanmu. Ya, sekarang saya lepaskan lagi berkat Tuhan kesembuhan bagi Bapak Ibu yang sakit di tulang, ya, sakit di tulang, entah itu tulang belakang, sakit di kaki, di persendian. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau. Sakit di tulang belakang, sakit di pinggul, di pinggang, di bokong, sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lutut juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, untuk Ibu Vero, saya berdoa untuk dadanya. Ya, Ibu Vero ada di tombol tamu kah? Bapak Ibu kalau mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas ya. Ibu Vero, saya berdoa untuk Ibu Vero sebentar. Untuk Ibu Vero ya saya berdoa. Ibu kalau mau didoakan secara khusus klik tombol tamu ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih, sama aja. Cuman bedanya kadang Roh Kudus suka mewahyukan hal-hal yang lain yang menjadi penghalang kesembuhan. Biasanya begitu kalau dipanggil naik ke atas. Kalau enggak apa-apa ya, sama aja. Segala roh-roh kekhawatiran, kecemasan yang ada di Ibu Vero, roh intimidasi, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Sekarang asam lambungmu juga normal dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit lambung, roh sakit dada, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang dadamu plong, lega dalam nama Tuhan Yesus. Ya, digantikan dengan kasih sukacita Tuhan mengalir memenuhi Ibu Vero. Damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi Ibu Vero. Darah Yesus buka jalan berkat juga untuk Ibu Vero dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Vero, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Boleh tulis di komentar ya. Kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan. Ibu Vero masih di sini kah Ibu Vero? Oke, kalau gitu puji Tuhan, mari kita naikkan pujian. Kita nyanyikan lagu Kemurahan-Mu ya. Terima kasih Kakak Katarin untuk kesaksiannya. Saya ikut merasakan kelegaan, damai sejahtera. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Bapak engkau sungguh baik. Oh, itu juga sangat bagus. Bapak engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Oke. Nah, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu, nanti saya akan undang naik ke atas untuk didoakan. Yang mau ngasih kesaksian juga boleh. Terima kasih Bu Maria Stefani, Kakak Dewi, semangat. Tuhan Yesus mengasihi Kakak Dewi, Kakak Linda, Kakak Sumarni, Kakak Meliana, ya, dan semuanya. Ibu Eli, ya, Ibu Ruth Gunawan, Shalom. Bapak, engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku
hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layarnya ya. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang sangat indah. Terima kasih Engkau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Engkaulah pemelihara kami, Engkaulah penyedia kami, Engkaulah yang merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup kami.
Kami mau belajar menjadi penyembah-penyembah yang sejati, menjadi umat yang beribadah, yang berkenan kepadamu, sehingga kami sungguh-sungguh ada di dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh iya, saya lupa ya, tadi belum habis sebetulnya kesaksian saya tentang bagaimana panah api itu ya. Tapi kita lanjutkan apa besok aja? Jadi ya Bapak Ibu, ketika engkau setuju, sambil nunggu ya Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus yang sakit ya, boleh saya undang naik ke atas. Jadi ketika engkau setuju, engkau mulai memperkatakan hal-hal yang jelek, misalnya tentang saudaramu atau tentang orang itu ya, mungkin orang itu memang benar nyakitin engkau, tetapi ketika engkau setuju, engkau memperkatakan hal yang buruk tentang orang tersebut, walaupun itu mungkin cuma ngedumel dalam hati, maksudnya sendiri, nggak curhat sama orang lain. Bapak Ibu ya, apa yang saya alami waktu itu ya, si jahat berhasil mencuri dari saya. Saya itu ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kadang duit jatuh sebesar 500.000 aja, maksudnya $50 ya, 500.000 ya, itu nggak hilang, padahal jatuhnya di parkiran umum Bapak Ibu. Sebegitunya Tuhan memproteksi saya, melindungi saya. Jadi jatuh di parkiran gedung ya, dan itu jatuh sampai besokannya saya datang, balik lagi masih ada, padahal itu mobil kan lalu lalang di situ. Nah itu saya mau saksikan kepada Bapak Ibu betapa proteksi Tuhan itu sempurna kalau kita ada di dalam firman-Nya. Tetapi kalau kita keluar dari firman-Nya, kita sedang membuka pintu bagi si jahat untuk mencuri. Dan bahkan Bapak Ibu, saya sampai kalau di Melbourne itu ya semua kerja sendiri, sampai kita buang sampah itu kan ada tong-tong sampah yang gede ya. Dan saya itu karena saking sibuknya dan saking capeknya, lelahnya, dan saya juga kurang tidur karena saya banyak berdoa tengah malam ya. Jadi saya juga kurang tidur dan saya juga banyak hal yang saya harus kerjakan. Saya ingat saya pulang ngedrop seseorang, dari itu saya pulang, saya kecapean sekali, saya buang sampah. Dompet saya, perhatikan Bapak Ibu, dompet saya kebuang masuk ke tong sampah Bapak Ibu. Nah luar biasanya Tuhan itu ya, saya udah pulang nih, tong sampah itu tong sampah besar di luar, jadi bukan di dalam rumah Bapak Ibu. Perhatikan, tong sampah besar di luar rumah ya. Jadi saya udah pulang ke rumah, udah beberapa jam kemudian baru saya ingat, lah kok nggak ada dompet saya. Kemudian apa yang saya lakukan, saya baru diingatkan Tuhan, wah udah pasti ini jatuh. Nah saya turun ya, saya keluar ya, saya cari di tong sampah. Saya perhatikan Bapak Ibu, saya sampai naik ya, naik ke Bapak Ibu pernah lihat nggak sih ya tong sampah yang tinggi ya. Jadi saya buka itu sampahnya, saya tumpahkan, saya sampai ya akhirnya ketemu, puji Tuhan. Jadi sampai sebegitunya yang saya mau tekankan itu ya, betapa pemeliharaan Tuhan itu sempurna kalau kita berjalan di dalam firman-Nya. Nah, satu waktu si jahat itu menyerang saya dengan pikiran negatif itu tentang seseorang itu, karena ya saya merasa ya mungkin aja saya salah, karena itu tadi kan saya sudah diperingatkan Tuhan ada kuasa sihir yang menyihir saya lewat pikiran saya. Nah saya itu berpikir negatif. Sebetulnya saya nggak curhat bahkan sama orang-orang, saya cuman ngedumelnya itu, saya ngomong sama Tuhan, Roh Kudus, ini gimana sih hambamu itu hambamu loh Tuhan, itu hambamu ini begini. Saya curhatnya sama Tuhan, ya ngejelekin, walaupun ngejelekin hamba Tuhan. Dan waktu itu saya sempat akhirnya, walaupun Roh Kudus berbicara ya, saya sempat marah. Karena ya waktu itu saya sempat marah. Dan ketika saya marah Bapak Ibu, apa yang terjadi?
saya seperti saya sudah ngomong, saya ini selalu dilindungi Tuhan. Mau ditabrak truk aja bisa sampai nggak ditabrak. Waktu dulu saya sakit mata sampai nggak bisa melihat, maksudnya bukan nggak bisa ngelihat, ya waktu nyetir itu kan matanya nggak tahan, tetapi itu pun Tuhan luputkan saya dari kecelakaan. Nah itu, hari itu, di pagi hari itu ketika saya marah ya, siang harinya apa yang terjadi ketika saya nyetir, di lampu merah, padahal lagi berhenti mobil saya nih, lagi berhenti, namanya juga lampu merah, bisanya mobil saya itu nyenggol yang di depan. Jadi apa yang terjadi? Harus keluar duit dari kocek saya sebesar 20 juta duit Indonesia ya, hanya untuk menggantikan itu. Nah, maksud saya yang saya ceritakan ini, Bapak Ibu, kesaksian yang saya ceritakan ini, yang saya mau tekankan supaya Bapak Ibu paham bahwa kita ini kalau kita berjalan di dalam firman Tuhan, itu ada perlindungan Tuhan, covering Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu bisa lihat di Mazmur 5. Mazmur 5 itu berkata bahwa perlindungan Tuhan itu memagari kita seperti perisai bagi orang-orang yang benar. Berkat Tuhan itu ada atas orang yang benar, dan perlindungannya Dia itu seperti perisai bagi orang benar. Ya, kita dilindungi dengan anugerah Tuhan. Nah, tapi ketika kita buka celah, misalnya marah-marah karena walaupun mungkin orang itu salah, mungkin orang itu ngejahatin kita, jangan respon dengan marah-marah. Karena itu akan membuka celah bagi si jahat untuk mencuri, membunuh, membinasakan ya. Mungkin bisa dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, dalam hal-hal lainnya. Oke, saya tidak akan melanjutkan itu jadi khotbah lagi nanti. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah terberkati, sudah diberkati dengan firman, sudah diberkati dengan doa-doa berkat, sudah diberkati juga dengan doa-doa kesembuhan. Kalau gitu sudah ya Bu Esther ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Vera, Kakak Orlando, Kakak Rode Arni, mohon maaf. Kakak Cidel, Kakak Eli, Cece Heni, terima kasih Bu Linda. Ya, dan semuanya, Ibu Pak Celsius ya. Semangat. Pergunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan, karena ada kuasa di bibir mulutmu. Katakan apa yang kau ingin lihat, tolak ketakutanmu, tolak kekhawatiranmu. Oh ya, Kakak Celsius, coba periksa dalam rumahmu itu, mungkin bukan ada jimat-jimat, tetapi mungkin apa yang kau tonton itu yang salah ya. Kayak ibu kemarin yang diganggu dengan roh ketakutan. Itu setelah punya selidik, saya bingung kan, keluar masuk melulu roh sakit penyakit. Setelah saya tanya, ternyata ibu itu suka nonton film horor. Ya, mungkin apa yang kau tonton itu yang salah ya. Jadi mengundang roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh anxiety. Roh anxiety itu dari yang jahat. Oh iya, saya berdoa untuk Pak Boyle ya. Bapak kah atau kakak kah atau ibu kah? Saya akan berdoa ya untuk kakak. Itu ada kutuknya ya, kutuk alam kubur. Oke, saya berdoa Kakak Boyle. Saya akan berdoa untuk Kakak Boyle ya. Kakak Boyle minta ampun dulu sama Tuhan kalau ada dosa-dosa yang belum diakui. Kalau Kakak Boyle mungkin dulu pernah ke kuburan, percaya hal-hal seperti itu, nyembah hal-hal yang bukan dari Tuhan. Ya, minta ampun dulu sekarang. Katakan seperti ini, Bapa di surga, ampuni saya. Kalau saya pernah menduakan Engkau, dengan pergi ke orang pintar, atau mempercayai hal-hal yang lain, atau pernah punya jimat, mohon ampun, saya sungguh-sungguh bertobat dan menyesal.
dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya akan berdoa untuk kakak Boyle. Darah Yesus saat ini ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala, kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk alam kubur. Sudah hancur, sudah patah atas Pak Boyle dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh kutuk, aku usir keluar. Roh mantra, roh jimat, roh kutuk, semuanya saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, diberkati dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, sehingga engkau menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu dan engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Ya Kakak Boyle, betulkah apa yang saya perkatakan itu? Ya, oke, kalau gitu ya. Wester, terima kasih untuk doa-doanya. Terima kasih Cece Heni untuk doa-doanya. Lanjut besok ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan besok. Haleluya, shalom semuanya. Tuhan Yesus mengasihi semuanya, Bapak Ibu semua.